Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Tetepang deui bergabung lagi dengan saya di Kang Adoy Channel. Seperti biasa orang ngabolang deui asruk-asrukan deui. Masih di aliran Sungai Ciminyak, Kabupaten Bandung Barat. Kita mencari peruntungan kembali ya. Ngabolang deui batuan ini. Tadi saya sudah dapat beberapa bongkahan batu antik unik. Tah, aya nu maturan bari guyang healing majarkeun tadi kota mah eueuh cenah. Aya penampakan sang penunggu ya aliran Ciminyak teh ieu tah. Sang penunggu teh. Oh, kalah ka asa diulang tahunkeun ningalikeun. Asa diulang tahunkeun di kota mah eueuh nu kieu cenah majarkeun teh nya. Sambil asruk-asrukan neangan batu sambil healing. Healingkeun. Kita cari batuan antik unik. Ini tadi ada beberapa batu fosil galih kelor ukuran kecil ya. Ini galih kelor madep taya batu jasper, dia luarnya coklat begini tapi dalamnya ada motif kristal warna kehijauan, madep pisan. Orang gaskeun. Nah, ini batu hitam-hitam begini dalam air. Ini biasanya fosil. Nah, kan? Ini ya. Ini masih batu fosil galih kelor. Ya serat emas madep. Jadi kalau batu fosil dia mau di dalam air atau dalam tanah beda. Aya ciri khasna. Uratna ciri khas mana batu naon ya. Wah ya batu mantap cenah. Aslina ieu batu madep. Uratna entah batu apa tapi uratna antik ini. Batu apa entah, batu tak bertuan, mempunyai urat kawat, serabut. Madep neangan nu mararadep. Asruk-asrukan hiburan. Hiburan yang menghasilkan. Ini tadi entah batu apa ya. Saya masih apa namanya? Unik ya. Bentukan natural. Bisa langsung tinggal naikin ring. Ini antik pisan tah uratna. Serabut madep. Batu fosil lah ini. Ini ada hitam-hitam besar. Fosil ya. Mantap. Dia digoyangkeun aya klep. Dia ngeklep seperti bulu monyet ya. Seperti arang kalau kena cahaya. Nggak tahu ini kamera ketangkep nggak nih. Madep lumayan, saya simpan dulu karena besar. Kita lanjutkan dulu pencarian. Tadi saya simpan di situ ya. Ini aliran Sungai Ciminyak ini
sangat banyak sekali menyimpan batuan-batuan fosil, terutama fosil kayu ya. Fosil kayu mararadep aya di dieu. Bahkan sebelumnya saya pernah dapat juga fosil gigi hewan purbakala ya, indikasi gigi gajah. Fosil tulang lutut sudah sangat membatu, tapi kebanyakan memang batuan fosil kayu ya. Oke, kita cek kembali, adakah lagikah batuan anu. Nah, ini hitam-hitam begini. Ini juga depannya, ini bukan daun ya, ini ya. Ini walaupun dia kotor tapi hitamnya berbeda. Sudah sangat bisa saya pastikan kalau ini adalah fosil. Nah, ini masih varian fosil galih kelor. Nah, basahin dulu ya. Nah, ini ya. Ini sudah sangat keras, sangat mengkristal. Kalau digosok bikin akik, hitamnya akan sangat mengkilat. Madep pisan. Nah, segede kieu ge antik. Keras, padat, berat, walaupun letik. Batu fosil galih kelor. Luar biasa madepna, bray. Oke, kita skuikeun deui, gaskeun deui. Awas-awas panon. Tuh rekan saya lagi ngapain dirinya nya? Kerguyang. Dia sedang mencari hiburan. Karena di kota tidak pernah mendapatkan hiburan ya. Di sini mah gratis, guyang sapuasna, berenang. Itu kudu mayar, di kota mah mayar renang ge. Nah, nih ada lagi nih ya, depannya juga nih hidung tapi pasti fosil. Ini satu sama ini mau main gede juga nak. Urata seratna katingali, serat kayu teas bray tah. Tarareas. Batuan fosil kelor di dia mah pabalatak bray, fosil kelor teh. Karena menurut keterangan warga di sini, dari sini tuh turun temurun dulunya berkebun turun temurun. Mereka itu menanam pohon kelor dari sejak zaman dahulu kala. Jadi di sebelah sana, daerah pegunungan sana ya, itu banyak didapati pohon kelor. Dan pohon kelornya pohon kelor purba ya, yang sudah besar-besar. Kalau pohon kelor yang sekarang setahu saya itu ukurannya batangnya kecil-kecil. Tapi kalau pohon kelor yang purba itu batangnya sangat besar-besar dan tinggi-tinggi ya, menjulang ya. Dan memang kebiasaan warga sekitar sini turun temurun adalah menanam pohon kelor. Jadi sudah turun temurun. Makanya kenapa
banyak ditemukan di sini batuan fosil kelor. Dan di sini banyak juga saya temukan batuan-batuan fosil kayu hitam, fosil kayu berwarna hitam ya. Jadi intinya itu tidak semua fosil kayu hitam itu adalah fosil kelor ya. Yang saya temukan pertama kali tadi itu bukan fosil kelor, karena dia lebih mirip apa ya, kayak arang gitu ya. Kemungkinan kayu damar. Jadi dari isi uratnya pun berbeda, dia karakteristik uratnya berbeda, karakteristik urat kepadatannya berbeda antara kayu kelor dengan fosil kayu hitam yang lainnya. Nah, ini ada batu jasper merah moronai, cuci. Oh, lumut, jenis batu lumut, tapi saya cukup banyak di rumah. Ini saya simpan dulu di sini ya. Yang jenis batuan jasper begitu cukup banyak di rumah, jadi kemungkinan tidak akan saya ambil. Balik lagi tadi ya, karakteristik fosil kelor itu berbeda dengan fosil kayu yang lain ya. Kalau sudah terbiasa dengan fosil kelor, itu bisa dibedakan sepintas ketika kita dapat dari jauh, itu dari uratnya sudah terlihat ya. Terus kalau ada yang nanya, kan suka banyak yang nanya tuh, memang itu beneran fosil kelor atau gimana? Ya kita itu apa ya, satu dari pengalaman ya, karena sering berkecimpung dengan fosil kelor, jadi dengan sendirinya ya sudah paham gitu karakteristik si fosil kelor itu seperti apa gitu. Berbeda dengan batuan fosil kayu yang lain gitu ya. Terus kalau kita pelajari lagi lebih jauh, itu kan penamaan batuan fosil itu, ini udah tulang, tulang apa? Itu kan kita juga tidak tahu ya, di dunia perbatuan terutama yang pertama kali menamai itu kan ya. Jadi yaitu kenapa bisa yakin dengan penamaan fosil kelor? Yang pasti kita juga tidak asal-asalan. Kita pelajari dulu karakteristiknya, mulai dari serat-seratnya seperti apa, kepadatannya. Bahkan saya sempat membandingkan dengan pohon kelor yang masih hidup, usia yang masih muda, dengan yang usia fosil kelor yang sudah berusia ratusan tahun ya. Kita bandingkan karakteristiknya seperti apa. Jadi semua tidak ada yang asal-asalan, semua berdasarkan hasil riset, kayak risetnya, pengalaman lah, lebih ke pengalaman ya. Karena pengalaman bermain di fosil kelor, jadi setidaknya kita bisa yakin lah kalau itu adalah fosil kelor ataupun galih kelor, atau hanya fosil kayu hitam biasa gitu ya. Sekilas tentang apa ya, ciri atau perbedaan antara fosil kelor dengan fosil kayu hitam yang lain ya. Jadi tidak semua fosil kayu hitam itu adalah fosil kelor atau fosil galih kelor ya. Walaupun kenyataannya di kita itu sekarang banyak sekali orang yang menyatakan bahwa hampir semua fosil kayu hitam itu fosil kelor gitu. Padahal kayak di Kalimantan aja kan ada fosil kayu ulin ya, atau kayu hitam Kalimantan. Itu kayu ulin, dia warnanya hitam, tapi karakteristiknya sebetulnya berbeda ya dengan fosil kelor. Dari mulai urat, kepadatan,
serat-seratnya itu berbeda. Hanya ya begitulah, itu hanya nama pasaran di Indonesia, nama pasaran di kita ya. Fosil kelor, les kelor, teras kelor. Jadi saya tegaskan kembali bahwa tidak semua fosil kayu hitam itu adalah fosil galih kelor atau fosil kelor, karena ada juga fosil lain, fosil kayu lain yang berwarna hitam. Sebetulnya itu kadang-kadang tergantung juga dari karakteristik daerah tempat ditemukan si fosil tersebut ya. Jadi yang membuat batu fosil itu berwarna hitam itu sebetulnya adalah material penyusun ya. Material penyusun yang masuk ke dalam si kayu, batang kayu sebelum menjadi fosil ya, sebelum menjadi fosil. Nah, karakteristik material atau mineral yang masuknya itu apa gitu. Biasanya kalau yang hitam itu daerah yang tempat ditemukannya batu fosil tersebut itu banyak mengandung karbon. Jadi mineral karbon yang masuk ke dalam si kayu itu lama-lama dia akan meresap lah ke si kayu tersebut, tertimbun oleh tanah, terisi lagi mineral-mineral yang lain selama puluhan, ratusan, bahkan ribuan, ada juga yang jutaan tahun lamanya ya, sehingga menyebabkan dia menjadi batu fosil. Karena sejatinya pohon itu kalau masih hidup itu warnanya ya gitu ya, putih, coklat, krem. Ada beberapa kayu yang memang warnanya merah. Bahkan kayu kelor itu kan sejatinya warnanya lebih ke putih krem ya, putih krem. Nah, kalau galih, yang dikatakan galih itu dia itu adalah inti dari si pohon, inti pohon ya. Jadi semua pohon itu mempunyai galih, semua pohon mempunyai galih. Nah, inti dari pohon tersebut itu adalah galih. Kalau pohon kelor itu sebetulnya kalau dipotong dia tengahnya kopong ya, seperti pohon singkong, ada bagian lubang seperti sebesar sedotan ya. Nah, itu terisi material sampai berwarna hitam, itu baru yang dinamakan galih. Biasanya memang galih itu warna hitam intinya ya. Nah, kalau seperti ini tadi yang sudah saya temukan, ini fosil, ini sejatinya dari batang ya. Nah, ini kan kayak utuh, dia bulatannya utuh seperti ini dari batang, tapi terisi material mineral tadi karbon sehingga menyebabkan menjadi berwarna hitam. Oke, segitu dulu penjelasan mengenai batu fosil kelor dan batu hitam selain fosil kelor ya. Nuta acan subscribe tong hilap di subscribe helanya, ada subscribe mah gratis. Kabulusan. Oke, atur nuhun anu pisan, terima kasih banyak. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.